Auzan begitu dia menjadi juara cabang MHQ 30 juz di tingkat internasional ini, ada beberapa yang menghubungi saya untuk bisa mengajari anaknya, membimbing anaknya untuk belajar bersama saya dan tentunya Auzan. Tapi saya katakan sekarang ini belum bisa, insya Allah kita akan buat pondok tahfiz. Saya bukanlah ahli Al-Quran, maksudnya saya tidak bisa membaca Al-Quran itu dengan baik sebagaimana kori-kori bisa mengajarkan Al-Quran, namun saya hanya punya semangat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe dan di like, share juga ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismuddin, orang tua kandung dari Zahran Auzan. Jadi saya itu bukanlah tamatan pondok pesantren, saya sekolahnya reguler, sanawiyah, terus madrasah aliyah. Ya, sampai situ pendidikan saya. Cuma dulunya saya memang senang belajar Al-Quran, di mana ada orang belajar Quran, belajar tilawah, itu saya datangi. Karena saya memang kepingin bisa membaca Quran dengan baik. Dan itu saya wujudkan ke anak saya, walaupun saya punya niat menjadi hafiz Quran cuma nggak terwujud. Dan itu saya bimbing, inginkan membaca Quran menggunakan metode Iqra. Ya, usia anak kecil lah dibilangnya, harus dipangku, dibujuk, disayangi, diiming-imingi supaya mau kita pangku dan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Semua anak itu sebenarnya bagaimana kita orang tua. Kalau kita biarkan anak itu begitu saja, ya hasilnya ya begitu saja. Kalau kita bimbing dia menghafal Quran dengan keyakinan kita, insya Allah anak itu akan menjadi apa yang kita harapkan. Jadi setelah Auzan itu diperkenalkan huruf demi huruf hijaiyah yang menggunakan metode Iqra tadi, dia bisa membaca Quran dan suaranya lumayan, pelafalannya lumayan. Jadi rasanya kita ingin Auzan itu bisa menghafal surah demi surah, dan itu kami lakukan dari surah-surah pendek dan memang kelihatannya menjanjikan sehingga menambahkan semangat lagi kami untuk bisa berkelanjutan menghafal surah demi surah. Auzan itu sekolahnya madrasah ibtidaiyah kelas 1, kelas 2 masuk reguler gitu ya, pulang hari, pergi pagi, pulang siang. Di sela-sela itu tentunya Auzan kami bimbing untuk menghafal Al-Quran. Ya, murni dengan saya orang tuanya. Setelah dia masuk ke kelas 3, ya, kami bertemu dengan almarhum Sofyan Saha LCMA. Kami meminta saran kepada beliau almarhum, bagaimana ini Auzan, dia sudah hafal Al-Quran 6 juz. Itu bagaimana kelanjutannya ini Ustaz, mohon beri kami pencerahan, mohon beri kami tuntunan. Dan beliau menyarankan supaya Auzan itu dimasukkan ke sekolah yayasan beliau yang ada di Pulau Banyak, ya homeschooling gitu. Nanti masuk ujian semester masuk, ya belajarnya di rumah. Nanti program-program kurikulum belajarnya itu dikasihkan kami yang mendidik Auzan. Nanti kan ada soal ujian, Auzan harus bisa jawab. Jadi dimaksimalkanlah belajarnya di rumah dalam waktu yang singkat, karena dia fokusnya sebenarnya menghafal Quran sejak usia 9 tahun ketika di bangku kelas 3 madrasah ibtidaiyah itu. Saya bukanlah ahli Al-Quran, maksudnya saya tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Juga belajar bagaimana belajar dengan menggunakan Al-Quran. Ya, media yang ada hanya punya semangat. Belajar apa saja dapat. Kita tinggal pilih yang mana yang mesti kita ikutin, yang mana dalam pikiran kita memiliki kemampuan yang bagus untuk kita ikutin. Jadi saya bersemangat mengajari Auzan, saya juga belajar. Tanpa sadar ilmu itu bertambah. Tanpa sadar, rupanya begini. Kita sudah bisa membaca Quran dengan lumayan baik untuk bisa diajarkan ke anak. Kegiatan saya itu adalah sebagai tukang jahit, penjahit pakaian, dan sengaja tidak bekerja di luar. Kedulunya kan bekerja di luar itu bekerja sebagai karyawan orang lah gitu kan. Saya putuskan untuk saya bekerja di rumah, walaupun saya tidak tahu nih prospek ke depan seperti apa. Ada nggak orang yang datang menjahit? Tapi demi bisa bersama dengan Auzan, saya yakin semuanya akan ada jalan. Alhamdulillah, saya mengikuti bisa kompetisi dan ada saja pelanggan yang masuk, dibilang MTQ tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Itu di usia 5 tahun dia memang sudah ikut. Dia di usia 5 tahun sudah hafal 1 juz 30, dan dia ikut MTQ kabupaten. Ya, dari situlah terus berlanjut setiap tahun aktif ikut MTQ. Ya, terakhirnya itu ya di tahun 2020 Auzan itu sudah hafal 30 juz, kita ikutkan
Musabakoh, alhamdulillah juara 1 di Kabupaten Langkat, tapi di provinsi belum juara, waktu itu juara 2. Setelah setahun berikutnya, dia kan sudah tidak lagi menghafal, fokus murojaah saja. Maka hafalannya mungkin lancar, dia ikut lagi musabakoh di provinsi, alhamdulillah dapat juara 1. Kemudian dari situlah dia mengikuti STQ nasional yang di Maluku tahun 2021. Alhamdulillah juara 1 lagi. Kemudian selang beberapa bulan, Auzan juga dipanggil untuk mengikuti MHQ yang diadakan oleh Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Alhamdulillah Auzan juga berada di posisi 1. Dan baru-baru ini Auzan dipercayakan untuk mewakili Indonesia mengikuti MHQ internasional di Makkah, Arab Saudi. Alhamdulillah mendapat juara 2 dari seluruh negara yang ada mengikuti musabakoh itu. Kami berangkat pada tanggal 9 September, tiba di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah itu, disambutlah oleh panitia musabakoh di Arab Saudi. Ya, kami diarahkan untuk terus ke hotel tempat diselenggarakannya penyisihan dari musabakoh itu. Alhamdulillah, Auzan sewaktu pengumuman musabakoh itu mendapatkan juara, maka panitia itu mengabarkan ke pihak Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi untuk hadir pada acara pengumuman hasil dari musabakoh itu. Auzan sehari-hari itu memang diajarkan membaca Al-Quran ya, dari usia kecil, membaca, menghafal, dan dia memang benar-benar diperhatikan keadaannya. Kalau dia memang posisinya kurang sehat, ya kita istirahatkan. Cuma dia memang terjadwal, mulai dari subuh itu dia mesti mengulang hafalan, ya, berangkat ke sekolah, pulang dari sekolah istirahat, kemudian setelah istirahat siang tidur itu mulailah lagi memurjakan hafalan menjelang asar dan seterusnya sampai menjelang tidur, itu semuanya diperhatikan. Itu waktu di usia dia memang masuk sekolah ya, di kelas 1, kelas 2 madrasah ibtidaiyah. Untuk selanjutnya itu dia tidak sekolah, homeschooling, itu ya kita perhatikan benar kesehariannya, kapan dia bermain, kapan dia menghafal Quran. Auzan itu memang dia menghafal Quran itu ada waktunya dari jam setengah 10, itu kita berikan kebebasan untuk menghafal Quran sampai jam setengah 1. Kalau dia bisa menghafal Quran dalam waktu 1 jam, berarti jam setengah 11 selesai, maka dia bebas mau ngapain. Dan dia biasanya memilih untuk menonton televisi, sesekali juga bermain game, main HP. Itu kita berikan itu sebagai imbalan dari apa yang telah dia kerjakan. Jadi kalau dia ingin main HP, boleh, cuma ini selesaikan dulu. Kalau dia menonton TV, boleh, hafalannya sudah selesai. Maka karena itulah dia menjadi lebih semangat. Oh, aku ini mau nonton TV, aku harus selesai. Maka disegerakannya menghafal Quran itu sesegera mungkin. Semua kita orang tua tentu ingin punya anak penghafal Al-Quran. Cuma itu kadang tidak kita barengi dengan usaha kita. Mari kita sekarang ini berpikir bagaimana kita bisa mengurangi aktivitas, terus kita membersamai anak. Karena anak usia SD ini dia nggak akan bisa kita berikan tanggung jawab tanpa kita membarenginya. Kalau kita sibuk dengan mencari penghidupan, ya tentunya itu merupakan hal yang penting. Cuma kalau kita ingin punya anak penghafal Quran, harus kita korbankan itu. Kita harus memilih waktu kita sebanyak mungkin kepada anak. Kemudian kalau kita ingin memasukkan anak ke pondok pesantren, mungkin kita tidak bisa mendidik karena kesibukan atau karena keterbatasan ilmu, maka mari anak kita masukkan ke sekolah-sekolah yang memang basic Al-Quran, atau kita privatkan, datangkan guru yang memang ahli untuk membimbing anak kita bisa membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Insya Allah, Allah nanti akan membukakan jalan. Begitu dia masuk ke pesantren, dia akan maksimal karena dia memiliki dasar-dasar memang telah kita bekali sebelum itu. Insya Allah hasilnya maksimal dan anak akan bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Auzan begitu dia menjadi juara cabang MHQ 30 juz di tingkat internasional ini, ada beberapa yang menghubungi saya untuk bisa mengajari anaknya, membimbing anaknya untuk belajar bersama saya dan tentunya Auzan. Tapi saya katakan akan kita laksanakan sesegera mungkin. Sekarang ini belum bisa, tidak ada pembebasan lahan. Kita akan buat pondok tahfiz, bayarin, ada lahan sekitar 7 rantai, ya lebih dari 1/4 hektar lah gitu. Soalnya situ akan kita bangun rumah tahfiz sederhana saja dulu, bisa menampung 5-10 orang saja. Karena memang sudah ada beberapa yang menghubungi, ada yang dari Sulawesi, ada dari Batubara juga, ya ada juga ya dari Provinsi Sumatera Utara juga. Gitu. Pesan saya, kita tentunya ingin punya anak yang soleh,
penghafal Quran tentunya akan memberikan keberkahan yang luar biasa. Maka mari kita korbankan segalanya, waktu kita, segalanya kita korbankan untuk memperhatikan anak ini. Jangan biarkan mereka jalan sendiri, jangan biarkan mereka untuk menanggung apa yang kita harapkan itu sendiri. Sementara kita hanya bisa memerintahkan, tapi kita tidak bisa membersamai mereka, tidak bisa memberi mereka dengan kasih sayang yang sebenarnya, supaya mereka bisa terdidik menjadi para penghafal Quran. Insya Allah akan menjadi anak yang soleh, yang akan memberikan keberkahan kepada kita dunia dan akhirat, insya Allah. Terima kasih bincang-bincang singkat ini. Semoga ini menginspirasi, semoga ini menjadi motivasi bagi kita, bagaimana kita lebih bersemangat lagi untuk menjadikan anak kita para penghafal Quran. Karena Zahran Auzan di usia 13 tahun sudah bisa menunjukkan itu dengan izin Allah. Tentunya kita merasa semuanya bisa insya Allah kalau kita niatkan semuanya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.